konsentrasi mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Gimana kabar kalian hari ini, sore hari ini? Sudah pucat, sudah lapar? Sudah. Ada yang galau? Kabar itu berarti kan memeriksa kesehatan psikis. Sedikit galau. Kalau ada yang sedikit galau, ada yang mungkin sudah lemas, ada yang sudah tidak bersemangat lagi. "2,000 years later." Karena hari ini hari yang sudah sore, kita juga sudah lelah. Mungkin sebelumnya kita harus menambah semangat kita dulu sebelum kita belajar. Saya ada satu tepuk yang mungkin kalian sudah tahu juga. Ada tepuk namanya tepuk konsentrasi, agar kalian bisa konsentrasi pada pelajaran yang sudah sore ini. Kalau saya bilang tepuk konsentrasi, itu konsentrasi dimulai gitu ya, sambil tepuk. Oke, tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Lagi, tepuk konsentrasi, Konsentrasi dimulai. tepuk konsentrasi, Konsentrasi dimulai. Oke. Pertama, sebelum Sudah kita gitu aja Pak. memulai Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita, agar bisa digunakan ke depannya. Oke, Mas Rian silakan memimpin doa. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Rian sudah memimpin doa. Fokus aja ya. Oke, selanjutnya pada minggu kemarin saya sudah menginstruksikan kepada kalian, saya sudah membagi kalian ke 3 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok 1 ada Husnul Khotimah, Khairatul Istiqomah dan juga Arzalia. Kelompok kedua ada Isyaratul, Lailatul sama Afdillah. Kelompok ketiga ada Nur Fidyasari, Aryan, Eka Purnama dan juga Farisna. Nah, untuk 3 kelompok ini silahkan ke kelompoknya masing-masing dulu sebelum kita memulai pelajaran. Silakan. Menyiapkan lingkungan pembelajaran yang positif dan kondusif ya namanya Mbak. Membagi dalam kelompoknya sudah disuruh memposisikan dulu sejak awal. Tapi bisa juga nanti membagi kelompoknya di belakang itu nggak apa-apa. Di belakang menyesuaikan nggak apa-apa. Udah di depan itu nggak masalah. Sama-sama berpindah. Oke, semuanya sudah dalam bentuk kelompok ya. Sudah Pak. Nah, pada minggu kemarin saya sudah menginstruksikan juga kepada kelompok-kelompok ini untuk salah satu dari anggotanya membawa laptop. Sudah membawa laptop semua kan? Nah, oke. Selanjutnya Berarti ini masih saya memeriksa kesiapan fisik. ya, Laptop. Kelompok kami belum ada yang bawa laptop. karena ada yang tidak membawa laptop, silahkan menggunakan HP kalian. Oh begitu, baik ya, makasih Pak. Oke, yang pertama sebelum memulai pembelajaran, saya ada sesuatu untuk kalian, yakni link Padlet ya. Saya sudah mengirimkan di grup WA untuk diisi. Ini Nah, silakan kalian mengisi keterampilan menggunakan media pembelajaran. Padlet tersebut dengan Padlet kan aplikasi media pembelajaran. favorit kalian Coba yang baca kalian di situ buka setiap komponen hari ada apa. dalam Kan waktu ada yang kedua itu loh, Mbak. Penggunaan variasi media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran seperti kegiatan awal, eksplorasi konsep ataupun kegiatan silakan refleksi untuk atau penilaian. membuka Jadi Profit ini melaksanakan dan untuk silakan kegiatan diisi. awal dulu. Nanti kalau misalkan ada media untuk eksplorasi konsep tinggal ditambah saja. Sudah
Oke. catatan. Terima kasih yang sudah mengisi ya. Di sini ada sudah lengkap anak-anak yang mengisi Padlet ini. Di sini Yang artinya kalian semua hadir ya, pada pertemuan kali ini. tentang aplikasi Kemudian favorit. Oh, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Pada pertemuan minggu lalu kita ada membahas materi statistika dasar. Nah, dalam lagi di statistika atas. itu ada berapa sih Namanya hal, adalah hal kegiatan utama yang tentang persepsi, mengingatkan apa, materi yang kita sebelumnya untuk mempelajari cari dalam materi baru. statistika? Ini ya. Ada 3, Pak. Ada berapa? Ada 2. Mas, ada berapa? Ada 3. Oke, apa saja 3 itu? Ada data, populasi, dan sampel. Ada data, populasi, dan juga sampel. Nah, data itu apa sih? Coba Mbak Isa, data itu apa? Data adalah Coba yang keras Mbak. Ini berarti ada Walaupun sudah kaitannya. sore jangan. Data itu apa sih? Berarti masuk ke keterampilan bertanya. data adalah Data itu apa sih? Coba Mbak Isa, langsung tembak enggak? Nah, berarti ada masalah di sini. Pemberian data adalah one time atau waktu tunggu. kumpulan fakta Tidak, atau yang angka bukan yang bisa. mentah Kan yang nanti dimana tidak akan dikumpulkan dari objek suatu tidak akan ikut penelitian. mikir kan sudah Data Isa yang yang mentah. ditunjuk. Yang dikumpulkan. Ya, Komentari, yang dikumpulkan dari suatu objek penelitian. Kenapa langsung tembak ke Isa? Close dulu untuk Mbak Isa. Oke. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan membahas satu hal yang berkaitan dengan Terus tadi terus aplikasi dulu untuk Mbak pemberian Isa dari itu kan ada screen time kaitannya atau sama waktu membuka keterampilan kalian. memberikan Dan juga penguatan nomor 4, jujur kali, memberikan umpan balik Nah. positif. kalau dalam pembahasan dua itu, kalau Aplaus. waktu tidur itu termasuk data apa, Mbak Khair? Nah, dicetak dicetak aja. Kenapa data kuantitatif? Kembali lagi ke kegiatan persepsi. Oke. Karena isinya angka. Oke. Nah, kemudian dari Apa Mbak Khoir? data kuantitatif kan kita akan mengumpulkan data itu Kalau dari enggak akan sangat baik kalau kelas 7. Nah, itu yang untuk seluruh siswa kelas 7 itu disebutnya apa dalam statistika? secara bersama-sama mana yang termasuk dalam Apa? Populasi. Untuk seluruh siswa kelas 7 disebutnya apa? yang lain Populasi. Nah, kalau kelompok kalian ini yang sudah dibentukkan itu disebut apa? Sampel. Untuk melanjutkan pembelajaran kali ini saya sudah menyiapkan ya ada LKPD di sini di mana isinya ada nama, screen time dan juga waktu tidur. Di mana nanti kalian diisi sini ada nama kalian, ada waktu penggunaan HP kalian dan juga waktu tidur kalian. Untuk link dari LKPD ini saya sudah kirimkan di WhatsApp group. Silahkan kalian isi. Oke, silahkan dibuka laptop kalian dan diisi dari LKPD yang sudah saya kirimkan. Silahkan diisi sesuai dengan ada di HP kalian, di mana kalian membuka HP itu berapa jam dan juga berapa lama waktu tidur kalian. Berarti tadi Robin belum melakukan kegiatan pertanyaan Sudah pematik. proses ya Sudah di kelompok satu. belum teman-teman pernah ngobrol Untuk diagramnya, di situ di atas ada menu sisipkan ya. Sebelumnya kalian silahkan di blok dulu semua tabelnya dari nomor sampai ujung waktu tidur, silahkan di blok. Nanti pilih menu sisipkan. Nah, di sana nanti ada diagram. malah langsung ke Nah, di situ kalian tinggal klik diagram itu, di mana pada kegiatan
kelompok membimbing diskusi nanti hasilnya akan muncul diagram ini kan bata. diskusi berkelompok. Nah, Di situ sudah ada perbandingan ya dari waktu tidur kalian dan coba baca juga di bagian keterampilan screen time membimbing kalian diskusi atau waktu bermain HP kalian. kelompok di sini. Oke, sepertinya dari tiga kelompok sudah mengerjakan dengan baik ya. Pertama kan diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berpendapat, dan Sepertinya ada bereksperimen. perbedaan Jelas kayaknya ya, lewat spreadsheet ini. dari dua kelompok yang lain. Nah ini keterampilan mari kita memberikan ulas kesempatan yang pekerjaan proporsional. Yang proporsional itu Bagaimana hasil dalam dari satu kelompok itu ketiga ada dua orang. kelompok Harusnya tadi. tidak menjelaskan. Nanti dalam satu kelompok ada Oke. yang bertugas untuk ini. Ada yang Kelompok bertugas pertama untuk di ini, sini ada ada yang Mbak Fair, bertugas untuk Arzal ini, dan dan saya juga masuk Gusnul. proporsional. Tapi tadi belum Di mana diagramnya itu langsung gelondongan atau persen kelompok. nah di sini ada waktu screen time paling lama yaitu Mbak Gusnul yang memiliki screen time 15 jam. Terlihat cukup frontal ya di sini 15 jam. Sementara waktu tidurnya juga lumayan melebihi batas yaitu 8 jam. Di sini waktu tidurnya 9 jam. Gusnul apakah tidak pusing dengan screen time seperti ini dan waktu tidur 9 jam? Satu hari kuotanya berapa itu yang habis? Nah, untuk kelompok satu ini berapa sih waktu rata-rata dari ketiga data yang kalian kumpulkan itu? Kelompok satu, halo, Waktu kurang 4 menit. 11 jam, 11,3 jam. Nah, berapa sih anak yang memiliki waktu screen time itu di bawah dari waktu rata-rata itu? Iki saja itu mau Di bawah. mempelajari atau rata-rata suatu data atau harus menyajikan data. Di bawah screen time rata-rata. Kalau Di bawah. Oke, yang di atas 2. Nah, berapa anak yang memiliki waktu tidur di bawah pertanyaan rata-rata? pertama justru menyajikan data, terus kok tiba-tiba menyatakan menemukan rata-rata, padahal dia tadi tidak menjelaskan tentang rata-rata Tidur di itu bawah seperti apa. rata-rata. Saya tanya rata-rata itu apa? Siswa ini diajari sih, mungkin nanti komentari di keterampilan menjelaskan materi. Ini berarti ada masalah di Oke, dari keterampilan dalam kelompok 2 di menyajikan sini materi, dimulai sepertinya dari yang ada sederhana ke perbedaan yang kompleks itu diagram ya. dikomentari. Di sini ada hanya menampilkan Menjelaskan waktu tentang tidurnya, rata-rata menampilkan screen tidak time-nya dilakukan, dan juga rata-rata dari tapi screen time tiba dan juga waktu. menanyakan Ini rata-rata dari nilai rata-rata ke siswa. ini rata-rata semuanya dan juga anak-anak. Nah, kenapa kelompok 2 Jadi kalau misalkan mau ngomongkan tentang rata-rata ya diagram yang seharusnya dia mulai dulu dari mengamati atau membuat pertanyaan-pertanyaan. Misalnya contohnya ini, itu kan data waktu tidurnya anak satu dengan yang lainnya kan beda-beda. waktu tidur Kalau tidak misalkan data waktu tidur Jadi yang ada- setiap anak kita anggap sama, nilai Jadi berapa ada yang bisa mewakili technical error atau data human waktu error. tidur tadi, Ya. itu kan berarti ngomong rata-rata ya. Nilai yang dapat mewakili tadi itu disebut sebagai rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Lalu dijelaskan, terus tanya, kalau kita punya data ini, Nah, berarti oke. rata-ratanya Dari ketiga kita kelompok menjelaskan dari ini yang sifatnya mudah, bisa kita yang sifatnya simpulkan sulit. bahwa ada beberapa hal yang 1,5 menit lagi. ada beberapa hal yang berkesinambungan di mana waktu screen time itu pasti memengaruhi waktu tidur kalian. Di mana yang screen time-nya banyak biasanya antara tidurnya yang bablas atau kurang tidur. Nah, jadi itu hubungan dari screen time dan juga waktu tidur. Oke, mungkin dari sini beberapa hal yang kita pelajari pada hari ini untuk tugas
itu sudah saya kirimkan di Google, di WhatsApp group, di mana di sana ada data yang sudah saya sudah kirimkan beberapa data. Di situ kalian silahkan untuk melakukan hal yang sama seperti ini. Saya ingin melihat bagaimana kalian melanjutkan cara pengolahan data isi ya kalian. Mbak. Cek ore. Oke, baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kan secara tidak langsung juga Assalamualaikum tergambar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.